Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LC.MA. Yang kami hormati segenap jamaah sholat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah, santri MACT Basnas, serta pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul, pemirsa MACT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Jawa Tengah, dilanjutkan dengan doa dan dzikir bersama, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama melaksanakan kajian tafsir tematik dengan judul, dengan tema takwa di dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Saifuddin LC.MA. Sebelum kajian dimulai, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan umul kitab. Liridailah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, bila mana nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada guru kita Kiai Haji Saifuddin LC.MA. Bagi pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul, pemirsa MACT TV dan TVku, bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp 0821 336 70.000. Mari kita simak kajian tafsir tematik bersama Kiai Haji Saifuddin LC.MA. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Saifuddin LC.MA, Hotel Sobang dan kalau semangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MACT TV, TVku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema yaitu takwa di dalam Al-Quran. Sedikit perlu saya sampaikan, ulasan dari pengajian sebelumnya bahwa takwa itu adalah posisi yang paling tinggi dari ketaatan yang dilakukan oleh orang mukmin atau orang Islam. Kenapa demikian? Karena takwa itu adalah manakala ketaatan itu sudah menjadi karakter dari seorang mukmin dan seorang muslim, itu namanya takwa. Kenapa dinamakan karakter? Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang sudah mempunyai wiqayah, sudah mempunyai benteng diri. Benteng yang demikian tebal dan sinyal yang demikian kuat, sehingga ada perintah sedikit, ada sinyal sedikit untuk melaksanakan kebaikan, maka dia akan bergegas untuk melaksanakannya. Dan ketika ada sinyal sedikit untuk menjauhi keburukan,
menjauhi maksiat, dia sudah langsung menjauh sejauh-jauhnya. Itu adalah pengertian dari takwa. Dan perlu saya sampaikan lagi bahwa orang di dalam berbuat baik itu tingkatan yang pertama itu adalah orang yang berperilaku baik, tapi kadang baik, kadang tidak. Tingkatan di atasnya adalah orang yang berakhlak baik, di mana orang tersebut di dalam melaksanakan kebaikan itu sudah otomatis, sudah spontan, tanpa disuruh-suruh. Itu namanya orang yang mempunyai akhlak baik. Sementara yang paling tinggi itu adalah orang yang berkarakter baik, di mana kebaikan itu sudah menancap, sudah ar-rasikhah, sudah menancap di dalam dirinya, sudah menancap di dalam jiwanya, sehingga tidak tergoyahkan oleh godaan apapun. Nah, tingkatan yang tertinggi ini itu adalah tingkatan yang identik dengan takwa. Kemudian di pengajian yang lalu sudah dipaparkan juga bagaimana ketakwaan itu masuk dan merasuk ke dalam semua lini kehidupan. Misalnya di dalam ibadah yang sekarang momennya adalah ibadah kurban, bahwa ketakwaan itu diwujudkan, yaitu dalam la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging dan darah yang kamu tumpahkan di dalam berkorban itu tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak dilambari, kalau tidak disertai dengan ketakwaan. Ya, berkorban itu baik, tapi belum bisa mencapai ketakwaan ketika kita di dalam berkorban itu tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kurban itu adalah ibadah yang sudah sangat tua. Sejak zaman Nabi Adam, kurban itu sudah ada. Zaman Nabi Ibrahim sudah sedemikian populer. Sampai pada zaman sekarang ibadah kurban itu sangat populer. Dan secara umum kurban itu menjadi ritual semua agama dan kepercayaan. Di Jawa misalnya ada orang pengen selamat karena dianggap diganggu oleh musuh-musuhnya, kemudian melakukan ritual yaitu nyembelih nyembelih ayam cemani. Kemudian di Demak terjadi banjir, maka ada ritual yaitu menyembelih wedus kendit. Di Mesir kuno dalam rangka supaya Sungai Nil tetap mengalir, ada ritual yaitu apa? Melarung. Melarung itu artinya ada melempar ya, melempar seorang perawan ke Sungai Nil, mati di situ. Nah, orang yang dilarung, yaitu si gadis perawan yang dilarung di Sungai Nil. Sungai Nil itu bukan seperti sungai di belakang rumah kita ya. Dia itu ya besar, luas dan sangat dalam. Ya nyaris-nyaris seperti laut lah. Sehingga kalau orang tercebur itu ya kemungkinan besar akan mati. Si gadis perawan yang dilarung di Sungai Nil
itu bangga. Bangga, jadi tidak takut karena dia itu menjadi gadis pilihan di antara sekian banyak gadis yang ada. Jadi oleh pendetanya ketika dia itu ditunjuk menjadi persembahan, gadis persembahan, dia itu bangga. Di samping itu dia bangga itu ya karena dia itu membawa misi yaitu sebagai pembebas, sebagai juru selamat dari warga Mesir. Itu tradisi yang ada di Mesir, tradisi yang ada di belahan dunia sana, dan di mana-mana itu ada. Di mana-mana ada. Konon setiap ada pembangunan gedung pencakar langit, ada pembangunan jembatan, ada pembangunan pasar, ada pembangunan gedung-gedung apapun, itu selalu minta yang namanya tumbal. Tumbalnya itu ya menungso, kadang ya kepala kerbau dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika Nabi Ismail alaihissalam dibilangin sama ayahnya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ismail, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ismail, aku kok ngipi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jawabnya Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan engkau akan mendapatkanku seperti orang-orang yang sabar. Kenapa Nabi Ismail kok demikian sabar? Karena mau disembelih. Karena konteksnya itu adalah zaman dahulu. Jadi ketika gadis perawan itu dengan tegar, dengan senang dan dengan senyum mau dilarung ke Sungai Nil, mati di situ. Dia bisa senyum karena menjadi juru selamat. Nah, Nabi Ismail juga demikian itu. Kalau mereka mau mengorbankan nyawa mereka untuk dewa-dewa mereka, maka sudah sepantasnya aku juga ikhlas mengorbankan nyawa saya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari korban itu adalah bagaimana seseorang itu memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gadis yang dilarung ke Sungai Nil. Itu yang dilihat itu bukan sosok gadisnya. Tapi bagaimana masyarakat itu, masyarakat Mesir pada saat itu rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga dari mereka kepada dewa-dewa mereka. Demikian juga Nabi Ismail alaihissalam yang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jasad dari Nabi Ismail, tapi seberapa besar ketulusan, ketakwaan dan kepasrahan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, ketika Nabi Ismail hendak disembelih, kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, dipanggil oleh malaikat Jibril, Nabi Ismail diganti dengan diganti dengan gibas kambing. Diganti dengan kambing yang konon itu adalah kambing persembahan dari putra Nabi Adam yaitu
Habil. Nah, demikian juga orang zaman sekarang berkorban itu ya, jadi seumpama. Orang sudah niat berkorban, sudah niat berkorban. Lah kok mari ngono tiba-tiba kambing yang hendak dikorban itu kok hilang, dicuri orang misalnya ya. Itu sudah terhitung bahwa orang tersebut itu sudah melaksanakan kurban. Karena apa? Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan darah dari kambing yang mengalir itu, bukan daging dari kambing tersebut, tapi sejauh mana ketulusan dan ketakwaan dari orang yang berkorban. Demikian juga kalau ada yang kemudian panas-panasan, kampung sana 1 sapi, maka sini harus 2 sapi. Kampung sana kambingnya kambing domba, maka sini harus kambing etawa. Kalau sana 10 kambing, maka sini harus 12 kambing misalnya. Tidak dari sisi jumlah kambing yang dikorbankan, tidak dari sisi seberapa berat sapi yang disembelih, tapi yang dilihat adalah ketakwaan dari orang yang berkorban. Raffi Ahmad berkorban seekor sapi yang harganya 250 juta atau 300 juta. Tapi si Poniem berkorban seekor kambing tidak besar, harganya cuma 2,5 juta. Bisa jadi korban dari si Poniem yang cuma 2,5 juta harga kambing itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang dinilai itu bukan seberapa gemuk dari hewan yang dikorbankan, akan tetapi ketakwaan dari orang yang berkorban. Nah, bagi kita, bagi orang-orang yang tidak bisa berkorban, misalnya ya, yang tidak bisa berkorban, karena satu dan lain hal tidak cukup uangnya, bisa memberikan sedekah, entah seekor ayam, atau 1,5 kilo telur kepada tetangga-tetangganya, atau justru dimakan bareng-bareng dengan keluarganya. Itu barangkali tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai korban. Karena apa? Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan. Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang penggunaan kata takwa. Sebagaimana tersebut di dalam surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Toha ayat 132 ini berisi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak keluarganya menjalankan sholat. Dan yang menarik di sini yaitu perintah untuk mengajak keluarga
melaksanakan sholat. Ini ada terusnya, wastabir 'alaiha, dan sabarlah di dalam mengerjakannya. Kenapa demikian? Karena melaksanakan sholat, melaksanakan sholat. Barangkali bagi orang yang sudah sudah taat, sudah bertakwa itu mudah. Akan tetapi kalau itu kemudian diluaskan, dikembangkan, yaitu dengan memerintah orang lain supaya sholat, itu perlu kesabaran. Contohnya apa? Contohnya ya seorang musyrif di pondok. Seorang musyrif di pondok, musyrifnya itu orangnya taat, ya, solih, rajin sholat. Tapi kalau urusan ngajak para santri untuk sholat, Masya Allah, perlu kesabaran. Perlu kesabaran ya. Jam 4 wayahe bangun subuh isih do turu. Isih do turu. Itu pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang sangat berat. Nah, kelanjutan ayat ini adalah kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu kok sedemikian intens memerintahkan Nabi Muhammad, sedemikian intens memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat, yang artinya itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu memang butuh untuk disembah? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu seperti raja, seperti penguasa, seperti para konglomerat yang ingin disembah-sembah, ingin dipuja-puja? Tidak. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Allah sama sekali tidak membutuhkan. Salatnya manusia itu bukan asupan gizi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya manusia bahkan segenap makhluk di jagat raya itu sama sekali tidak menambah keagungan dan kejayaan Allah Subhanahu wa taala 1 mili pun. Tapi sebaliknya, justru Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan semua yang dibutuhkan oleh makhluk. Justru kita makhluk lah yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa? Kembali ke pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu intens memerintahkan kita untuk sholat? Ini sama dengan ayat yang lain. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kadang ada orang yang ngeyel ya. Pak, kenapa? Kenapa kalau katanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Tapi kenapa di masjid kadang ada sepatu hilang? Orang habis jamaah ya, kemudian pulang-pulang dapat sepatu baru, dapat sandal baru. Ini bagaimana? Pertama yang harus diketahui ya, itu kalimatnya adalah inna sholata tanha. Bahwa sholat itu adalah mencegah. Mencegah itu beda dengan menghentikan. Mencegah itu beda dengan
menghentikan. Kalau mencegah itu tanha, kalau menghentikan itu tunhi atau tukifu. Mencegah itu seperti rambu-rambu itu loh ya, rambu-rambu. Dilarang membunyikan klakson. Dilarang belok kanan, dilarang belok kiri. Jadi fungsi sholat itu sebagai rambu-rambu. Yang bisa menghentikan siapa? Yang bisa menghentikan pengendara sepeda motor atau pengendara lalu lintas itu cuma dua. Yang pertama adalah polisi dan yang kedua adalah malaikat. Malaikat. Demikian juga yang bisa menghentikan kita dari perbuatan keji dan mungkar itu cuma dua, kita sendiri atau malaikat maut. Kalau kamu tidak bisa dilarang untuk berhenti dari perbuatan keji dan mungkar melalui rambu-rambu yang namanya sholat, maka tunggulah yang menghentikan nanti adalah malaikat maut. Yes. Akan tetapi ibadah sholat itu sendiri ketika dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan penuh kekhusyuan, itu akan bisa menyebabkan orang itu yanha 'anil fahsya'i wal munkar, atau di dalam surat Toha itu adalah wal 'aqibatu littaqwa. Dengan kata lain bahwa sholat itu adalah salah satu media supaya orang itu bisa takwa. Kenapa demikian? Mulai dari ucapan sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya apa? Ya artinya kita itu kecil. Kita itu makhluk yang kecil, makhluk yang remeh, makhluk yang tiada guna. Ketika kita ruku, bayangkan orang itu cenderung membusungkan dada. Orang itu cenderung kalau berjalan itu berlagak, berkacak pinggang, menunjukkan kesombongannya. Tapi di dalam sholat, dia mau membungkukkan tubuhnya. Ini sebetulnya sebuah pengakuan berdasarkan lisanul hal, bahwa kita itu adalah orang yang siap menerima perintah apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan posisi sujud. Posisi sujud itu adalah posisi orang yang pasrah. Sebagaimana orang yang mau dipancung, ya. Dia menyungkurkan kepalanya di hadapan Al-Guju untuk ditebas. Jadi kita bersujud itu artinya adalah siap untuk ditebas kepala kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nilai-nilai sholat itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah perwujudan yang hakiki dari ketakwaan. Jadi kalau nilai-nilai sholat mulai dari ucapan subhanallah, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah,
Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni dan seterusnya. Juga demikian gerakan sholat, mulai berdiri, bersedekap, rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya. Itu kalau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu adalah perwujudan dari takwa. Dengan kata lain, takwa itu apa sih? Takwa itu adalah ketika nilai-nilai sholat terejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mungkin orang yang nilai-nilai sholat itu terwujud di dalam kehidupan sehari-hari, dia itu bisa sombong kepada sesama? Bagaimana mungkin orang yang nilai-nilai sholat itu terwujud di dalam kehidupan sehari-hari, dia itu enggan untuk membantu sesama? Tidak mungkin. Nah, jadi surat Toha, ya ini meskipun para mufassir itu banyak menafsirkan ya, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi sebetulnya saya juga rada aneh ya. Sebab kalau di ayat lain ada wal aqibatu lil muttaqin. Kalau memang maksudnya itu adalah akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, ya kenapa tidak langsung ditulis wal aqibatu lil muttaqin? Artinya apa? Ketika dalam surat Toha Allah berfirman wal aqibatu lit taqwa, itu artinya adalah bahwa akibat baik atau hasil akhir itu adalah bagi sebuah tindakan ketakwaan. Yang artinya apa? Yang artinya ini adalah lebih universal. Jadi barang siapa yang melaksanakan ketakwaan, siapapun pelakunya, maka dia akan mendapatkan hasil akhir yang baik. Dia akan mendapatkan hasil akhir yang baik. Bahkan mungkin ada orang yang mungkin tidak tahu apa itu Islam, apa itu apa. Ketika dia melaksanakan ketakwaan, maka dia akan menuai kebaikan di ujung atau di akhirnya. Baik, selanjutnya yaitu surah Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Ini berlaku bagi orang-orang yang berhaji, berlaku bagi orang-orang yang kurban, berlaku bagi orang-orang yang merayakan Idul Adha. Makanya ya mohon maaf ya, itu di Tanah Suci kadang ada razia ya. Kadang ada razia di mana askar itu merazia orang-orang yang membawa simbol-simbol tertentu, entah itu bendera, entah itu pita KBIH, entah itu apa gitu ya. Kenapa demikian? Karena orang di dalam beribadah haji itu yang harus disyiarkan itu satu, yaitu syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar itu artinya apa? Syiar itu artinya
bendera. Jadi tidak boleh orang melaksanakan haji itu sektarian. Orang melaksanakan haji itu kok lebih menonjolkan kedaerahannya. Ya, tapi kadang ya karena faktor takut tersesat lah, faktor apalah. Ya ke depan nanti perlu dibenahi gitu ya. Perlu dibenahi bahwa orang ketika sudah masuk ke tanah suci, maka dia harus satu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam haji wada, bahwa kullukum wahid, kamu adalah satu, wa kullukum min turab, wa kullukum min Adam, sekalian semua adalah satu. La fadla li arabiyyin ala ajam, wala abyad ala aswad, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, tidak ada keutamaan atas orang yang putih, atas orang yang hitam, kecuali dengan takwa. Tapi karena alasan-alasan tertentu, ya kemudian blok-blok, kelompok Turki sendiri, kelompok Indonesia sendiri, kelompok ini sendiri, kelompok ini sendiri. Ya mungkin takut tersesat dan sebagainya ya. Tapi ke depan itu perlu ada gelang smart, sekarang sudah mulai ada ya. Ada smart card, yaitu kartu pintar, lama-lama. Jadi untuk mengetahui kamu dari mana, untuk kumpul dari mana, ya cukup dengan kartu pintar tersebut. Tidak perlu menunjukkan panji-panji, menunjukkan lambang-lambang khusus kedaerahan dan sebagainya. Ketika jamaah haji, itu pakaian yang dikenakan ketika ihram itu adalah cuman selembar pakaian ihram. Yaitu artinya adalah bahwa semua jamaah haji itu sama. Semua jamaah haji itu adalah satu. Yang perlu disyiarkan itu adalah syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa itu sulit? Ya karena memang di dalam surah Al-Hajj ayat 32 ini dijelaskan bahwa fa innaha min taqwal qulub. Hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Jadi ketakwaan yang bisa mewujudkan bahwa syiar yang harus diagungkan itu adalah syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ketika dia itu keluar tumus, keluar dari hati. Kalau ibadah haji itu hanya dianggap sebagai rutinitas dan ritual lahiriah belaka, maka sektarian, ego, individual itu pasti akan muncul. Tapi kalau orang beribadah haji itu muncul dari ketakwaan hati, maka yang diagungkan itu hanya syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sholat, di mana sholat itu menunjukkan betapa lemahnya manusia. Orang yang biasanya petentang, kacak pinggang, tunjuk sana, tunjuk sini, perintah sana, perintah sini. Tapi di dalam sholat dia itu mau membungkukkan badan, mau ndelosor sujud yang menunjukkan kelemahan seorang anak manusia. Demikian juga di dalam haji.
Orang yang biasanya berpakaian indah, berpakaian mahal dan sebagainya, di dalam ibadah haji dia itu rela memakai pakaian sederhana dan tidak berparfum. Sebab parfuman nanti kena dam. Orang yang biasanya kena gatel sedikit di rambutnya, kemudian dibersihkan, disampo dan sebagainya. Ketika ibadah haji itu dilarang. Di samping itu yang unik dari ibadah haji adalah bahwa pelaksanaan ibadah haji, coba kita lihat ya, sa'i. Sa'i itu cuma lari-lari, seperti anak kecil yang sedang lari pagi. Demikian juga dengan tawaf. Itu seperti anak-anak remaja yang mengelilingi Masjid Agung Jawa Tengah di pagi hari. Apalagi melempar-lempar itu. Itu kan perbuatan-perbuatan anak kecil ya. Tapi ketika orang dewasa, orang yang kaya, orang yang punya pangkat, itu mau melakukan semacam itu menunjukkan bahwa dia itu sudah menepis egonya, sudah menyingkirkan rasa keakuannya. Nah ini lagi-lagi seumpama nilai-nilai ibadah haji itu dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, maka akan muncul ketakwaan. Jadi di dalam ibadah haji, wong sing sedemikian hebat, ya kok ya mau melempar kayak gini, seperti anak kecil. Yang semuanya ini menunjukkan bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Kita tidak punya apa-apa. Yang agung itu hanya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda, pujian, wan ni'mata, nikmat laka, bagimu ya Allah. Kami tidak pantas dipuji ya Allah. Aku tidak pantas mendapatkan pujian dari bawahanku. Aku tidak pantas disanjung oleh fans-fansku. Aku tidak pantas dihargai oleh mereka-mereka yang ada di sekelilingku. Karena segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiar. Ini sama dengan sholat tadi itu ya. Ini sama dengan sholat. Ketika nilai-nilai sholat diejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terwujud ketakwaan. Ketika nilai-nilai haji diejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan muncul ketakwaan. Tidak ada wong kok sombong, tidak ada orang kok merasa tinggi, tidak ada orang kok merasa menang. Kita bisa melihat dalam kehidupan para sahabat. Para sahabat, Masya Allah, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Tidaklah termasuk golongan kami, tidaklah termasuk orang Islam, orang yang tidak mengasihi orang-orang kecil, orang yang tidak mengasihi orang-orang miskin, dan orang yang tidak menghormati orang-orang yang tua. Kenapa para sahabat bisa melaksanakan dengan baik? Kenapa umat Islam pada zaman dahulu bisa melaksanakan dengan baik? Karena mereka mengejawantahkan dan menerapkan nilai-nilai sholat dan haji di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Maksum dari Telogosari. Apakah
menyembelih hewan dam seorang yang beribadah haji boleh disembelih di tanah air Pak Kiai? Terima kasih. Itu penyembelihannya itu harus di tanah suci, tidak boleh disembelih di tanah air. Hanya saja distribusi dagingnya itu bisa didistribusikan kepada orang-orang di tanah suci, juga boleh didistribusikan kepada orang-orang di luar tanah suci. Tapi dengan syarat yaitu ketika fuqara'u Makkah, yaitu orang-orang fakir di Makkah itu sudah tercukupi daging dari dam tersebut. Baik, demikianlah pengajian kita. Kita akan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.